Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara online dalam rangka ujian sidang skripsi mahasiswa kita atas nama Mayang Riantika. Oke. Eh, untuk pemaparan nanti kurang lebih 15 menit, kemudian dilanjutkan oleh tanya jawab dari penguji 1 yaitu Bapak Syahrul Ardiansah dan penguji 2 yaitu Bu Galur Adnan Hanum. Mayang, apa bisa di share screen Baik, Ibu. PPT-nya? Nah, Bapak Ibu, nanti Mayang akan mempresentasikan penelitiannya yang berjudul perbedaan kadar trigliserida dan glukosa darah pada pasien diabetes mellitus perokok dan non-perokok. Baik, silakan Saudari Mayang untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sidang skripsi saya pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Mayang Riantika. Saya akan presentasi hasil penelitian saya yang berjudul perbedaan kadar trigliserida dan glukosa darah pada pasien diabetes mellitus perokok dan non-perokok. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemi atau peningkatan kadar glukosa darah akibat kegagalan sekresi insulin, kerja insulin, atau bahkan keduanya. Tanda seseorang mengalami diabetes apabila kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg per dl dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per dl. Sedangkan TG adalah salah satu jenis lemak dalam tubuh yang beredar dalam darah dan berbagai organ tubuh. TG merupakan lemak yang terbentuk dari makanan. Selain meningkatnya kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus, umumnya juga terjadi peningkatan kadar trigliserida. Salah satunya disebabkan oleh pola hidup yang kurang baik seperti merokok. Merokok dapat menyebabkan peningkatan kadar trigliserida dan glukosa darah karena terdapat beberapa kandungan yang berbahaya seperti nikotin. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar trigliserida dan glukosa darah pada pasien diabetes mellitus perokok dan non-perokok. Pada penelitian ini menggunakan populasi pada pasien diabetes mellitus perokok dan non-perokok dengan jumlah 15 pada pasien DM perokok dan 15 pada pasien DM non-perokok. Alat yang digunakan untuk pengukuran kadar trigliserida dan glukosa darah adalah alat fotometer dengan merek Microlab 300 menggunakan reagen ELITech. Tempat dan pengambilan sampel dan pemeriksaan dilakukan di RSUANA Medika Madura selama bulan April 2023. Berikut adalah grafik rata kadar trigliserida dan glukosa darah pada pasien diabetes mellitus perokok dan non-perokok. Dari penelitian didapatkan rata kadar trigliserida pada perokok yaitu 264 mg per dl dan non-perokok 133 mg per dl. Sedangkan rata kadar glukosa darah pada pasien DM perokok yaitu 191 dan non-perokok 149 mg per dl. Data hasil penelitian kemudian dilakukan uji statistik. Yang pertama dilakukan uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil uji normalitas didapatkan hasil 0,017 di mana hasil tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi tidak normal. Selanjutnya dilakukan uji Mann-Whitney. Uji non-parametrik Mann-Whitney karena pada uji normalitas data terdistribusi tidak normal. Uji Mann-Whitney ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar trigliserida dan glukosa darah pada pasien diabetes mellitus perokok dan non-perokok.
Dari hasil uji Menwick ini didapatkan nilai signifikansi dari kadar trigliserida yaitu 0,000 di mana nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 dan didapatkan nilai signifikansi pada gula darah yaitu 0,049 atau p-value kurang dari 0,05. Jadi dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan kadar trigliserida dan glukosa darah pada pasien diabetes mellitus perokok dan non-perokok. Hubungan merokok dengan trigliserida. Hasil pada penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka Hoironi Sitompul pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa terdapat peningkatan kadar trigliserida pada perokok. Peningkatan kadar trigliserida ini dapat disebabkan karena pengaruh nikotin terhadap metabolisme trigliserida, di mana nikotin dapat menstimulasi sistem simpatis adrenal sehingga menyebabkan peningkatan sekresi hormon katekolamin yang dapat berakibat terjadinya peningkatan lipolisis yang menyebabkan peningkatan konsentrasi asam lemak bebas yang bisa mempengaruhi profil lipid. Salah satunya adalah kadar trigliserida. Semakin banyak nikotin di dalam tubuh perokok, maka akan menyebabkan peningkatan kadar trigliserida di dalam tubuh perokok. Hubungan merokok dengan kadar gula darah. Peningkatan kadar glukosa darah pada perokok disebabkan oleh konsentrasi nikotin yang masuk ke dalam tubuh akan semakin meningkat bersamaan dengan semakin banyaknya jumlah batang rokok yang dihisap. Semakin banyak konsentrasi nikotin dalam tubuh, maka semakin tinggi pula resiko diabetes mellitus. Hal ini dapat terjadi karena nikotin yang terdapat dalam rokok menyebabkan resistensi reseptor insulin dan menghambat sekresi insulin sehingga dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kadar trigliserida dengan nilai p-value 0,000 dan pada gula darah 0,049 pada diabetes mellitus perokok dan non-perokok. Adapun rata kadar trigliserida pada pasien diabetes mellitus perokok adalah 264 mg per dl dan pada non-perokok 133 mg per dl. Sedangkan rata pada kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus perokok adalah 191 mg per dl dan non-perokok adalah 149 mg per dl. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Mayang, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu. Untuk yang disarankan bertanya pertama yaitu penguji 1, Bapak Syarul Ardiansah. Bapak Syarul Ardiansah bisa bertanya, memberikan saran, pendapat pada paparan yang telah dihasilkan dari hasil penelitiannya Saudari Mayang. Baik, silahkan Bapak Syarul Ardiansah. Oke, baik, terima kasih Bu Meta. Mai, saya tolong dibuka di metode dulu, Mai. Ini Pak. Oke, terkait dengan populasi dan sampel, itu populasi dan sampel atau populasi saja atau sampel saja? Sampel Pak. Nah, berarti populasinya nanti jangan dimasukkan ya. Andai kata misalkan yang dimaksud di situ nanti adalah sampel. Kemudian, saya agak tertarik dengan pembahasan terkait dengan resistensi diabetes. Ya. Coba Mai buka resistensi diabetesnya tadi. Nah, Ini Pak. TG, bukan Ini caranya. Pak. Ya. Nah, terkait dengan resistensi insulin di sini, kalau di penjelasan ini, Mai, hal ini dapat terjadi karena nikotin yang terdapat dalam rokok menyebabkan resistensi reseptor insulin dan menghambat sekresi insulin, sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah. Berarti kan ada dua di situ, Mai, penyebab bagaimana kemudian gula darah itu bisa naik. Ya. Satu, dia menghambat sekresi insulin. Kalau dia menghambat sekresi insulin, Mai, berarti nikotin itu dia merusak apa, Mai? Kalau dia sampai menghambat sekresi insulin itu. Menghambat kerja insulinnya Pak. Menghambat kerja insulinnya.
bagaimana nikotin itu bisa menghambat kerja insulin? Karena sekresi itu kan berarti proses dihasilkannya insulin. Kan gitu, Mai. Sekresi itu kan berarti apa ya? Pengeluaran insulin, sekret. Ya. Berarti ketika kemudian ada penghambatan sekresi insulin, maka nikotin itu menyerang siapa sesungguhnya, Mai? Nikotin yang terkandung dalam rokok menyebabkan gangguan pelepasan insulin dari pankreas, sehingga jumlah insulin yang beredar menurun dan menyebabkan gula darah meningkat. Ya, berarti nikotin mengganggu sekresi, mengganggu pelepasan insulin dari insulin. pankreas. Oke, sampai situ, Mai. Berarti sebenarnya nikotin itu dia kan mengganggu pelepasan insulin dari pankreas. Ya, Pak. Yang diganggu itu mananya, Mai, tepatnya di pankreas itu? Kenapa kok kemudian nikotin itu dia bisa sampai mengganggu pelepasan insulin di pankreas? Berarti kan yang digodain pankreasnya tuh, bukan insulinnya sebenarnya, Mai. Ya kan? Ya, iya, Pak. Berarti kan yang oleh nikotin itu adalah pabriknya, pankreasnya. Nah, itu yang belum muncul di pembahasan Mayang. Makanya tadi saya tanya, nikotin itu di dalam menghambat tadi itu, ya, menghambat sekresi itu, dia merusak apa di pankreas itu, sehingga kemudian sekresi insulin itu bisa terhambat. Karena memang belum muncul itu. Saya ini jawaban kenapa yo? Mengganggu sel beta pankreas, Pak, bukan? Sel beta pankreasnya diapain sama nikotin? Kamu bisa bilang sel beta pankreas itu emang di pankreas itu ada sel apa saja, Mai? Tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Kalau kok iso bilang sel beta beta yuk. pankreas, Pak. Biasanya ada 3, Mai, di pankreas itu. Oke, Pak. Yang terkenal, apa ya, Mai? 1, Sel ada sel. sel beta Kalau ada beta pankreas. biasanya ada. Kenapa, Pak? Yang pertama dicek toh, sing urut sel apa dulu? Masuk moro-moro ujuk-ujuk beta. Kalau ada beta biasanya ada apa, Mai? Alfa. Alfa. Alfa fungsinya apa, Mai? Penghasil glikogen. Penghasil glukogen. Glikogen. Nah, kalau satunya setelah sel alfa, sel apa, Mai? Sel beta pankreas. Sel beta. Sel beta menghasilkan apa? Insulin. Insulin. Satu lagi sel apa? Sel Ayo. itu, Pak, yang penghasil polipeptida. Oh, sel yang terakhir kan memang ada 3 di situ. Oke, Pak. Satunya glikogen, satunya insulin, satunya yang mengatur keduanya itu, yang terakhir. Satunya kan yang glikogen sebagai apa kebalikan dari insulin. Satunya kan insulin. Satunya yang terakhir pengatur keduanya, Mas. Apa sel apa itu? Apa? Gampang lah itu. Ayo. Sel apa, Pak? Yang penghasil polipeptida pankreas, bukan, Pak? Ya, kamu browsing lo nemu itu, Mai. Sel alfa, beta, satunya lagi Sel PP. titik-titik. Sel TG. Ya enggak lah. Bukan, PP bukan, Pak. Bukan. Sel apa ya, Pak? Nanti cari, Mai. Artinya begini. Kalau di dalam pankreas itu ada 3 jenis sel itu, ya, Ya, yang mana 3 jenis sel itu pasti saling berkaitan. Misalkan antara penghasil glikogen,
dengan penghasil insulin. Lalu yang terakhir itu dia pengatur. Nah, yang menjadi problem adalah nikotin itu menyerang yang mana? Sehingga kemudian sekresinya itu terganggu. Apakah pasti yang diserang itu sel beta? Atau jangan-jangan sel yang terakhir? Atau jangan-jangan sel yang pertama? Di situ misalkan. Karena sel yang terakhir itu fungsinya dia juga untuk mengatur Kedua. balancing dari kadar keduanya itu. Nah, sehingga ketika kemudian dikatakan dia menghambat sekresi insulin, apakah karena betanya yang dirusak, ataukah karena yang terakhir tadi yang dirusak? Cari sendiri nanti, Mai. Nah, itu bagusnya masuk di dalam pembahasan ketika kemudian Mayang mengatakan bahwa nikotin menghambat sekresi. Dan di situ, bagaimana cara nikotin menghambat itu juga harus masuk nantinya. Ada penjelasan itu, yang diserang yang mana nikotin itu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, dikatakan di situ, selain menghambat sekresi insulin, dia juga menyebabkan resistensi insulin ya, Mas. Iya, Pak. Betul. Betul. Nah, resistensi insulin itu tahu enggak maksudnya seperti apa, Mas? Resistensi insulin itu pelepasan insulin dari pankreas. Duh, Bukan. resistensi insulin itu apakah pelepasan insulin dari pankreas? Resistensi reseptor insulin. Itu tulisannya kan begitu tuh. Resistensi reseptor insulin. Itu, Pak. Kondisi ketika sel tubuh tidak menggunakan gula darah dengan baik. Nah, yang perlu dipertajam di situ adalah sebenarnya resistensi reseptor insulin itu yang resistensi apa, Mai? Apakah insulinnya di situ yang dia rusak sehingga dia kemudian reseptornya rusak misalkan, ataukah yang rusak di situ adalah sel yang nanti akan menerima si insulin itu, yang mana? Apakah insulinnya yang rusak sehingga dia kemudian tidak mengenali ada gula di situ, ataukah sel yang rusak sehingga dia tidak mengenali insulin? Ayo, sing dimai. Insulin, Pak. Yang rusak reseptor insulinnya atau reseptor selnya dulu? Itu dulu yang dijawab. Reseptor insulinnya dulu. Nah, kalau yang rusak reseptor insulin, rusaknya yang seperti apa? Karena nanti begitu penjelasannya. Sehingga apakah betul insulin itu tidak dikenali sel karena yang rusak adalah selnya reseptor insulin. Jadi dari reseptor insulinnya itu yang rusak, ataukah ternyata nikotin itu menyebabkan reseptor sel yang rusak sehingga dia tidak mengenali insulin. Yang mana, Mai? Insulinnya ya tadi ya. Insulinnya. Nah, andai kata insulin itu rusak reseptornya, dampaknya apakah dia tidak mengenali gula darah, ataukah dia tidak mengenali sel, ataukah keduanya, Mai? Gimana, Pak, Paham, Mai? pertanyaannya? Sampai sini. Jadi gini, kalau yang rusak itu reseptor yang ada di insulin, insulin itu kan kerjanya mengikat gula, membantu glukosa darah untuk masuk ke dalam sel. Karena memang glukosa darah itu umumnya dia tidak bisa otomatis masuk ke dalam sel, kan begitu. Ya. Sehingga kan harus dibantu oleh insulin untuk masuk ke dalam sel. Nah, mekanisme itu kan butuh kecocokan antara insulin dengan sel. Karena kerja insulin, ya kerja insulin itu dia kan mengikat gula dulu tuh. Iya, Pak. Satu, baru gulanya diikat, kemudian dia akan masuk sel. Berarti kenalan dulu sama sel toh sebelum masuk. Jadi dia itu kenal gula, gulanya dibawa. Kemudian kenal dengan sel, baru gula itu dimasukkan ke dalam sel. Berarti ada dua proses pengenalan. Di mana dua proses pengenalan ini secara gampangnya itu kan berarti butuh adanya reseptor tuh. Kan di situ. Apakah
Tadi kan Mayang bilang yang rusak reseptor insulinnya, Pak. Berarti kan bukan reseptor selnya. Ya, reseptor insulinnya. Nah, ketika reseptor insulin itu yang rusak, apakah satu insulin itu bisa tidak mengenali gula sehingga dia tidak mengikat gula? Itu kan satu. Kalau dia tidak mengikat gula, berarti kan otomatis gula itu kan tidak akan terikat oleh insulin. Apakah yang seperti itu? Satu. Kemudian yang kedua, andai kata insulin itu rusak gitu ya. Kemudian apakah dia itu bisa mengikat gula sehingga gulanya terikat, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam sel karena sel nggak kenal sama insulin. Dua, yang mana sebenarnya, Mai? Karena faktor nomor satu, resistensi insulin itu, atau nomor dua, atau keduanya. Paham sampai sini, Mai? Paham, Pak. Iya. Maka yang mana sebenarnya resistensi insulin itu impact-nya? Apakah nomor satu atau yang nomor dua tadi? Nomor satu itu berarti insulin reseptornya rusak, dia tidak kenal glukosa. Kalau tidak kenal glukosa, berarti dia tidak bisa bawa glukosa. Satu. Apakah yang seperti itu? Ataukah yang kedua, dia bisa bawa glukosa. Tapi ternyata ketika mau masuk ke dalam sel, dia tidak dikenali oleh sel karena reseptornya berbeda, misalkan. Sehingga walaupun dia membawa gula, gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Dua, apakah nomor satu, resistensi insulin yang disebabkan nikotin loh ya, apakah berdampak nomor satu, nomor dua, ataukah keduanya dampaknya itu? Yang mana, Mai? Yang nomor satu, Pak. Gula tidak Nomor bisa satu. dibawa ke dalam sel. Nah, berarti akhirnya apa namanya? Apa ya? Berarti dia tidak mengenali gulanya berarti, Mai ya? Ya. Tapi masih terkenali oleh selnya ya. Oke. Ya, tidak apa-apa, nanti coba dicari dasarnya itu. Karena memang biasanya, Mai, ya, kalau dia resistensi insulin, yang sering resisten itu selnya Oh, biasanya. Yang sering resisten selnya. Sehingga itu masuk di DM tipe 2. Ya. Kalau DM tipe 1 kan yang rusak pankreasnya biasanya ya. ya, Tapi Pak. kalau yang tipe 2 itu biasanya resistensi sel itu. Nah, cuman enggak apa-apa. Kalau misalkan memang Mayang nemunya itu ya nikotin menyebabkan rusak pada itu, Pak. Ya enggak apa-apa. Karena sepertinya saya belum nemu yang tajam bahwa di dalam resistensi sel itu dia merusak di mana itu, Mas. Iya, Pak. Ya, berarti situ nomor satu ya. Padahal biasanya resistensi insulin itu yang resisten selnya loh, Mas. Coba cross check Iya, lagi nanti. Mm-mm. Biasanya. Cuman saya enggak tahu karena Mayang yang membahas nikotin ini, ya harusnya itu lebih banyak dibahas nanti kalau misalkan di diabetesnya, gitu ya, di kadar gulanya. Ya, Pak. Oke, kemudian yang di TG, coba dibukakan Mai yang di TG. Saya mempertajam saja TG Mai. Nah, di situ kan terkait dengan asam lemak, ya betul ya. Banyak produk-produk lemak yang